أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan kepada Bapak Kepala Bidang Urusan Agama Islam dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami muliakan
Wakil Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Bapak Kiai Haji Cakrinapu SE MPD, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati para peserta operator se-Sulawesi Tenggara, hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami hormati, izinkan kami untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan percepatan digitalisasi data layanan KUA Angkatan 2 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 sebagai berikut. Latar belakang: Kementerian Agama terus melakukan terobosan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan kantor urusan agama KUA kecamatan. Kementerian Agama pada tahun 2021 menetapkan 7 program prioritas. Salah satunya adalah program revitalisasi KUA. Program ini akan memberikan dampak pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA, sehingga KUA terus menjadi pusat layanan keagamaan yang prima dan moderat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Peningkatan kualitas pelayanan di KUA bisa dilihat setidaknya ada 3 indikator, yaitu KUA yang semakin bersih melayani, serta bebas dari gratifikasi dan pungutan liar. Potret peningkatan kualitas layanan KUA lainnya tampak pada inovasi layanan dengan terbitnya daripada layanan berbasis SIM KW yang terintegrasi dengan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan, yaitu SIAK, milik Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan agar data chatting yang akan menikah bisa langsung divalidasi melalui aplikasi SIAK. Sejumlah usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas KUA, di antaranya agar supaya gratifikasi tidak terjadi lagi di KUA. Kemudian revitalisasi gedung KUA melalui dana SPSN hingga menciptakan inovasi layanan. Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi gratifikasi KUA ialah dengan optimalisasi penggunaan dana PNBP nikah rujuk dengan
merevisi PP 47 tahun 2004 menjadi PP 48 tahun 2014 tentang jenis tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, di mana penghulu petugas layanan yang pelaksanaan tugas pencatatan nikah di luar balai nikah pelaksanaan pernikahan di luar balai nikah dibayarkan transportasi dan jasa profesinya, sehingga pungli dalam layanan nikah dapat ditekan. Upaya lainnya adalah optimalisasi sumber daya manusia pada KUA dengan masuknya penyuluh agama menjadi bagian dari KUA, sehingga KUA juga bertugas melakukan pembinaan dengan melalui penyuluh agama. Kemudian dasar hukum yang pertama, Keputusan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. 2. PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Kemudian Surat Direktur Jenderal nomor 3 tahun 2021 perihal SIMKah Web Kementerian Agama secara nasional. Adapun tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk mensinkronkan pemahaman bersama dalam layanan kepada masyarakat berkaitan dengan data online antara KUA, Dukcapil, dan Pengadilan Agama. 2. Meningkatkan kompetensi operator KUA. Kemudian 3. Meningkatkan kualitas layanan pencatatan nikah melalui SIMKah Web. Kemudian mempercepat layanan data KUA melalui SIMKah Web. Adapun panitia terdiri dari 8 orang, kemudian peserta sejumlah 100 yang terdiri dari operator KUA. Adapun waktu dan tempat dimulai tanggal 28 sampai tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 dan bertempat di Hotel Ataya. Biaya kegiatan dibebankan pada Dipa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2022. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian laporan ini kami sampaikan. Sebelum mengakhiri, kami mohon perkenaan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kabak TU, untuk memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan percepatan digitalisasi data layanan KUA angkatan 2 tahun 2022. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah kita simak bersama
Sambutan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang sekaligus akan membuka secara resmi kegiatan percepatan digitalisasi data layanan KUA Angkatan 2 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Basri MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati teman-teman Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang sempat hadir, ada Muna Barat, Butur, Wakatobi, Buton Tengah, Buton Selatan, Kolaka, Bombana, Kolaka Timur, termasuk Kolaka Utara, karena PLT-nya adalah Kakang Kemana Kolaka. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, orang tua kita Kiai Haji Jakri Napu SMPD, yang kami hormati sahabat saya Kabid Urais dan Binsar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati para JFT pelaksana, yang kami hormati seluruh peserta percepatan digitalisasi data layanan KUA Angkatan 2 tahun 2022 yang berjumlah 100 orang, yang kami hormati panitia dan seluruh hadirin semuanya yang kami hormati yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim dalam acara atau kegiatan percepatan digitalisasi data layanan KUA Angkatan 2 tahun 2022. Salam dan salawat tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua pengikutnya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara percepatan digitalisasi data KUA, seperti yang disampaikan tadi Pak Kabid, bahwa ini adalah merupakan program unggulan Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu revitalisasi KUA. Termasuk di dalamnya adalah digitalisasi data layanan KUA. Kenapa? Karena kita ini sekarang sudah memasuki zaman revolusi industri 4.0. Jadi ada 1.0, 2.0, 3.0, sekarang kita sudah berada pada 4.0. Pernah kita merasakan kita tidak ada lampu, atau ada lampu listrik tapi hanya sampai jam 11, sehingga untuk bertinju Ilyas Bikal kita harus strom aki. Pernah rasakan? Bayangkan, pasti pernah rasakan.
pernah rasakan apa yang dirasakan? Saya langsung saja 4.0. Apa yang dirasakan sekarang ini yang tidak pernah dirasakan beberapa puluh tahun yang lalu. Sebentar masuk kamar, bunyi-bunyi perut, Anda bisa pesan makanan. Langsung datang kopi, ubi goreng, pisang goreng di kamar Anda. Anda membayar tidak pakai uang kertas. Itu yang terjadi. Jadi perubahan dan perubahan terus. Itu beririsan dengan program Kakamil Kemenak Sultra Bersahabat, bersih religius, santun harmonis, berbasis teknologi. Itu beririsan. Jadi seluruh aplikasi, seluruh data-data kita akan digitalisasikan. Sehingga ketika kita mencari data, kita tidak kerepotan. Ada artikel tadi saya baca, bahkan ada salah satu KUA, kepala KUA-nya berinovasi, membuat suatu sistem aplikasi yang bisa diakses secara online untuk mengarsipkan seluruh data-datanya di aplikasi tersebut. Dia beri nama SIADIK, Sistem Informasi Data Arsip KUA, digitalisasi KUA. Semua data-datanya, mulai pernikahan tahun 1932 sampai sekarang semua dia data-datakan. Jadi kita tidak kerepotan lagi untuk membeli lemari rak arsip atau map. Kenapa? Karena kita sudah digitalisasikan semua. Kita simpan di dunia maya. Suatu ketika dipanggil, dia akan datang. Rusak kita punya komputer tidak menjadi masalah karena dia akan tersimpan rapi. Rusak kita punya laptop, rusak kita punya HP, tidak ada masalah karena dia tersimpan di dunia maya. Begitu yang kita rasakan sekarang ini. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menuju ke digitalisasi data KUA. Maka apa yang perlu kita perkuat adalah SDM. SDM kita, Pak Kabit, kita harus perkuat ini. Kalau perlu kita harus bekerja sama dengan instansi terkait yang memang menangani masalah digital teknologi seperti Kominfo kalau perlu, atau ada yang memang kita harus belajarkan khusus untuk digitalisasi data ini karena begitu pentingnya, baik itu data nikah, rujuk, cerai, wakaf, kemasjidan, penerangan agama Islam, surat masuk, surat keluar, kita arsipkan semua. Alhamdulillah, dulu sebelum saya masuk di Kamil, setiap saya masuk, baru masuk saya pertama masuk itu bertumpuk itu surat itu, yang surat masuk bertumpuk di atas meja. Bagaimana caranya? Kita buat satu aplikasi untuk disposisi online. Jadi kita mendisposisi, Pak Kamil mendisposisi ke KBTU, saya mendisposisi ke teman-teman. Biar di mana? Biar sementara acara seperti ini, biar ada di Jakarta, biar di daerah-daerah kabupaten kota yang penting ada jaringan, itu bisa kita mendisposisi sehingga tidak menumpuk lagi di situ dan administrasi jalan terus. Dan itu teraksi karena kami langsung mendisposisi dan men-share ke teman-teman kami untuk ditindaklanjuti. Jadi yang pertama-tama kita harus perkuat adalah SDM kita, SDM operator. Makanya teman-teman ada kepala KUA, tolong diperhatikan hobinya operator itu. Perhatikan, kadang juga ada operator nanti berasap baru bisa jalan otaknya.
dia kasih berasap saja. Yang penting jangan mau terbakar. Setuju, operator? Iya. Tolong tekan kemana, perhatikan operator itu. Data kita ini adalah rohnya kita. Bagaimana kita mau berasap, bagaimana mau minum, kalau data kita ini yang berlaku. Anggaran kita berbasis data. Anggaran kita berbasis data. Jadi, ini teman-teman operator, silakan berinovasi bagaimana meningkatkan diri, utamanya adalah teknologi informasi. Kalau bisa, kalau ada nanti Pak Kabit, operator kita ini yang mampu menciptakan atau mendesain suatu sistem informasi terkait data KUA ini, data digitalisasi KUA ini, kita harus beri reward, Pak. Ya, harus diberi reward. Kemudian yang kedua yang kita harus perhatikan adalah itu sarana prasarananya. Ya. Sarana maksud saya adalah apa laptop sarana yang dipakai teman-teman operator itu. Bagaimana kemampuannya? Karena itu harus seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Karena kalau biar bagaimana manusianya pintarnya, manusianya, tapi kalau alatnya yang kurang maka akan juga terhambat. Jadi harus seiring ini pertumbuhan, perkembangan antara SDM dengan peralatan yang kita pakai. Sehingga apa yang kita akan dapatkan nanti adalah setelah semua data-data layanan kita, data layanan nikah, rujuk, cerai, wakaf, pemasjidan atau arah kiblat itu mengukur arah kiblat. Bahkan ada tadi saya baca ada kabupaten kecamatan KUA memfasilitasi menjemput bola mengukur arah kiblat seluruh rumah, bukan hanya masjid saja, seluruh rumah yang ada di kecamatan itu, sehingga perempuan kaum Hawa yang tidak pergi di masjid dia bisa salat sesuai dengan arah masjid, arah kiblat maksud saya. Jadi itu jemput bola, menjemput bola. Kita harus bergerak cepat. Kemudian aplikasi kita ini sih sudah banyak. Di URES saja ini ada SIMKA, ada SIWAK, sistem informasi wakaf, ada SIMAS, sistem informasi masjid. Saya inginkan sebenarnya Pak Kabit, kita punya satu aplikasi, satu kali pencet sudah bisa kita mengakses semua. Contoh, misalnya di HP kita tinggal pencet saja untuk kalau misalnya Munaslup Bersahabat, langsung muncul semua aplikasi yang kita butuhkan situ. Aplikasinya URES ada, SIMKA, SIWAK, si apa, si manis, si janda siapa. Jadi lengkap situ, satu aplikasi. Orang mendaftar nikah nggak perlu datang lagi. Jadi kita memberikan akses kepada masyarakat dan memudahkan. Kita harus bergerak cepat. Mohon maaf Pak Ki, ini saya kasih dorongan ini teman-teman para operator. Kemudian ingat bahwa KUA kita ini, layanan KUA ini adalah garda terdepan kita, layanan garda terdepan. Oleh sebab itu kami berharap, mohon maaf mewakili Pak Kamil karena beliau mengikuti festival Rasal di Palembang, kemudian besok beliau beralih ke Jakarta untuk mengikuti Rakernas DPJPH Produk Halal. Saya juga besok berangkat
menyampaikan pada teman-teman seluruh operator bahwa mari kita senantiasa mengupdate, ya, mengupdate. Ketika kita sudah digitalisasi semua ini pekerjaan berat ini Pak Kabit ini, karena seluruh data-data kita harus kita input, harus kita PDF-kan, kemudian kita input, kemudian kita upload. Saya rasakan sendiri. Saya menjadi sekretaris penilai JFU untuk keuangan. Itu data di keuangan rapi sekali. Kita hanya dibukakan aplikasi penilaian. Ketika ada perbedaan antara penilaian 1 dan penilaian 2, kita hanya lewat online saja, tidak perlu ketemu. Di mana letak perbedaannya? Bagaimana penafsirannya sehingga bisa berbeda? Aturan apa dia pakai? Dibuka aturannya selebar-lebarnya. Kenapa ini berbeda 0,5? Kenapa ini memberikan nilai 0,5? Kenapa ini memberikan nilai 1? Di mana letak perbedaannya? Yang mana mau diikuti? Sepakat dalam satu layar saja. Tidak perlu membuka di mana itu dokumen, tetapi langsung ada. Coba buka arsip. Jadi begitu. Kita ingin seperti itu juga kawan-kawan kita. Mana saya punya buku nikah tahun 1993 misalnya. Saya menikah tanggal 19 April 1998. Mana saya punya arsip? Ya.